Selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat dibangunkan dari tempat tidur kita masing-masing dengan penuh sukacita untuk siap menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Ada bagian firman Tuhan yang saya siapkan untuk menjadi bacaan serta perenungan kita untuk memulai aktivitas kita hari ini. Saya ambil dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11 dan ayat yang ke-12. Firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya dalam menjalani kehidupan kita di dunia, kita selalu berharap sebagai umat manusia agar kita dapat menjalani kehidupan dengan baik. Kita berharap agar jauh dari kegagalan. Kita berharap agar segala apa yang kita harapkan itu dapat dicapai dengan baik. Apa yang kita programkan itu dapat tercapai dan dapat sukses dengan baik. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara, rupanya kadang salah atau bahkan ada saja kita mengalami sesuatu hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kita mengalami yang namanya kegagalan, kadang kita mengalami yang namanya kekecewaan, bahkan ada saja rancangan atau rencana-rencana yang telah kita rancang dan rencanakan justru tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Dan dalam menjalani masa proses pembuangan di Babel, kalau kita memperhatikan bacaan kita pada saat ini, bahwa lewat Nabi Yeremia mengirim surat kepada bangsa yang ada di Babel itu, orang-orang Israel yang ada di Babel itu, agar mereka sabar dan mereka tabah dalam menghadapi proses ketika mereka ada di sana. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka lakukan, mereka harus selalu menyandarkan atau menyerahkan segala proses hidup mereka ke dalam tangan Tuhan. Kalau kita perhatikan di ayat yang ke-12 bacaan kita dengan jelas, dikatakan di sana bahwa ketika engkau berseru kepadaku di dalam doa, maka aku akan mendengarkan engkau. Ini tentu adalah kata-kata Allah di dalam bacaan kita yang ditunjukkan kepada bangsa Israel supaya dalam perjalanan hidup mereka sungguh-sungguh mereka menaruh dan mempercayakan hidupnya itu hanya kepada Tuhan. Apa yang dia harapkan, mintalah kepada Tuhan di dalam doa. Namun dengan suatu kepastian bahwa apapun yang diberikan oleh Allah sebagai jawaban dari doa-doa yang diminta oleh bangsa Israel itu, tentu itu adalah suatu rancangan, tentu itu adalah suatu rencana yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Meskipun apa yang diminta berbeda dengan apa yang diberikan oleh Allah, namun harus dipahami bahwa di balik itu Tuhan mempersiapkan suatu damai sejahtera, Tuhan menyiapkan suatu kesejahteraan dan justru menjauhkan bangsa itu dari kecelakaan. Karena kapan apa yang diharapkan dan apa yang diinginkan oleh bangsa itu dicapai dengan cara tidak baik, tentu hal itu juga akan memperoleh kecelakaan atau mendatangkan kecelakaan dalam diri mereka. Sehingga dengan tegas Allah mengatakan lewat surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia bahwa aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Rancangan-rancangan yang ada dalam Tuhan itu adalah rancangan yang terbaik, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Tinggal yang harus mereka lakukan ialah bagaimana mereka sungguh-sungguh untuk
menyandarkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena jelas firman Tuhan mengatakan, aku akan selalu mendengarkan seruan mereka ketika mereka datang kepadaku di dalam doa. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, hal itu juga menjadi perenungan kita dalam menjalani hidup kita sepanjang hari ini, bahkan di masa yang akan datang. Ketika kita mengalami yang namanya suatu kegagalan, ketika kita mengalami yang namanya suatu harapan yang tidak berhasil, jangan pahami bahwa Allah tidak baik kepada saya. Jangan pahami bahwa Allah tidak sayang kepada saya. Kita harus ingat bahwa apa yang terjadi dalam diri kita, sesungguhnya Allah sementara menjauhkan diri kita dari malapetaka, atau dalam bahasa Alkitab dikatakan kecelakaan. Sehingga suatu kepastian bahwa apapun yang kita alami dalam hidup kita, apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah rancangan damai sejahtera. Meskipun saat ini kita gagal, meskipun saat ini kita tidak berhasil, tetapi di dalam kegagalan atau di dalam ketidakberhasilan itu, percayalah bahwa ada rancangan damai sejahtera yang Tuhan telah anugerahkan, Tuhan telah siapkan, Tuhan akan berikan sebagai anugerah bagi kita sebagai umat manusia. Tinggal yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Allah ialah bagaimana kita sungguh-sungguh untuk selalu rajin berdoa kepada Tuhan. Mintalah kepada Tuhan apa yang kita butuhkan, karena begitu jelas bacaan kita mengatakan ketika engkau berseru di dalam doa, maka aku akan mendengarkan apa yang engkau minta. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup kita sepanjang hari ini dan selanjutnya, sungguh-sungguhlah selalu rajin datang kepada Tuhan, rajinlah berdoa kepada Allah, rajinlah meminta kepada Tuhan, dan apapun jawaban dari doa yang diberikan oleh Allah kepada kita, yakin dan percayalah. Mungkin saat ini buruk, mungkin saat ini gagal, mungkin saat ini tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi di balik itu ada sesuatu hal yang paling indah yang menjadi damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita. Oleh karena itu serahkanlah diri kita kepada Tuhan, serahkanlah rencanamu dan rancanganmu kepada Tuhan, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang akan diberikan kepada kita sebagai umat manusia. Amin. Kita berdoa. Dengan segala ucapan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, ketika kami dilayakkan oleh Tuhan untuk bangun dari tidur kami masing-masing, semua karena Tuhan yang menyertai kami. Ketika kami dilayakkan oleh Tuhan masih bisa membuka mata menghembuskan nafas di pagi hari ini, semua karena bagian dari rencana dan rancangan Allah dalam hidup kami. Dan ketika pula kami akan menjalani hidup di sepanjang hari ini bahkan selanjutnya, kami serahkan semua perjalanan hidup kami ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami yakin bahwa apapun yang akan kami alami sepanjang hari ini, semua itu adalah rancangan damai sejahtera yang Allah siapkan bagi kami, jauh dari rancangan kecelakaan. Oleh karena itu ya Tuhan, ajarlah kami, agar kami sungguh-sungguh termotivasi untuk selalu menyerahkan dan berseru kepada Allah di dalam doa. Karena hanya di dalam Allah lah sumber kehidupan. Hanya di dalam Allah lah jawaban segala bentuk doa-doa kami. Dan ajarlah kami untuk bisa memaknai bahwa apapun yang kami alami dalam dunia ini, sesungguhnya di balik semua itu Tuhan telah menyiapkan suatu rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kami. Kadang Tuhan, kami mengalami kegagalan, kadang Tuhan, kami tidak menerima sesuai dengan apa yang kami harapkan, namun kami tahu bahwa di balik semua itu ada hal yang indah yang Tuhan telah siapkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, bersamalah hidup kami sepanjang hari ini bahkan seterusnya, agar kami dapat menjalani, menikmati hari-hari hidup dengan baik, karena Tuhan bersama-sama dengan kami. Berkati kami sepanjang hari ini, jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, dan biarlah anugerah penyertaan-Mu melindungi kami, sehingga kehidupan kami bahkan perjalanan hidup kami sepanjang hari ini, kami dapat jalani dengan baik karena Tuhan bersama dengan kami. Ini doa kami. Kami akan memulai aktivitas
kami akan mulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami undang kuasa Roh Kudus-Mu untuk menemani kami, dan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kami yakin percaya berkat-Mu akan kami peroleh. Terima kasih Tuhan, demikianlah ibadah kami. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah ibadah kita sepanjang pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati perjalanan hidup kita dan selamat pagi.